Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumidin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih di dalam babul qadar ya. Nah, kemarin kita telah membahas derajat yang pertama. Derajat pertama ada berapa? Martabah 2. Pertama al-ilm, kedua al-kitabah. Nah, dan juga kemarin kita telah bahas bahwasanya takdir terbagi menjadi berapa? Dan apa? Ayo, am sama khas. Takdir am itu apa? Apa? Artinya takdir am? Nggak boleh lihat. Nggak ada lah, itu udah ada clue itu. Istamil kullal. Baik, mencangkup semuanya gitu ya. Secara umum, mencangkup seluruhnya, menyeluruh. Apapun itu kejadiannya. Kemudian takdir khas apa? 3. Pertama, yaumiyun. Kedua, hauli. Ketiga, apa umri? Masya Allah. Baik, itu udah kita bahas kemarin ya. Dan fahadal qadar, takdir yang modelnya kayak gini, ikhwan. Naam. Alladzi sabaqa bayanuhu, yang telah berlalu penjelasannya, binaw'aihil 'ami wal khas, dengan dua jenisnya, yaitu jenis yang umum dan jenis yang khusus. Qad kana yunkiru ghulatul qadariyah. Dahulu itu diingkari oleh ghulatul qadariyah. Naam. Al-mubalighuna fi nafil qadar, ya, dikatakan gulat, orang-orang yang gulu, berlebihan di dalam menafikan takdir bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak menetapkan adanya al-ilm dan kitabah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyiah mereka tetapkan enggak? Buat Allah ditetapkan enggak masyiah? Ditetap enggak ya, tapi masyiah ya mereka sendiri. Kemudian khalaq mereka tetapkan enggak? Enggak juga. Karena mereka ya meyakini bahwasanya hamba inilah yang menciptakan perbuatannya. Nah, qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyah ay al-mubalighuna fi nafil qadar. Fayunkiruna ilma Allah bil asya' qabla wujudiha. Mereka orang-orang ghulatul qadariyah. Nah, apa artinya ghulatul qadariyah, Den? Menetapkan. Menetapkan atau menafikan? Ini barusan loh. Mereka mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jalla terhadap segala suatu perkara qabla wujudiha, sebelum perkara tersebut ada. Artinya apa? Sebelum suatu perkara ada, mereka mengingkari bahwasanya Allah mengetahuinya. Ini antum lihat, ana mindahin ini nih. Sebelumnya ada enggak? Ada perbuatan pindah enggak? Enggak. Ya, sebelumnya tidak ada. Allah enggak tahu ana mau mindahin kecuali setelah terjadi. Gitu. Wa kitabatahu laha. Mereka juga mengingkari kitabah, penulisan takdir, penulisan segala suatu perkara yang ada di muka bumi ini. Ya, yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Fi Lauhil Mahfuz wa ghairahu. Nah, dan juga yang lainnya, apa yang lainnya ini ghairahu? Kembali ke mana ghairah ini? Ke ilm, ya, kembali kepada ilm.
Mengingkari yang lainnya, mengingkari apa? Al-masyiah bagi Allah, dan juga mereka mengingkari apa? Al-khalaq bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digelari oleh para ulama Al-Qadariyah majusi hadhil ummah. Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusinya umat ini, Jabun? Menyebut adanya dua pencipta. Baik. Kolerasinya dengan ini apa? Dengan majusi. Iya, Tuhan galak. Baik dan galak. Tadi Anda bilang apa? Tuhan baik atau Tuhan galak? Oh, jahat. Baik. Barakallahu. Wa yaqulun, mereka berkata, siapa yang berkata apa dulu ini? Nah. Innallaha amara wa naha. Sesungguhnya Allah memerintahkan dan melarang. Wa huwa la ya'lamu man yuti'ihu mimman ya'si. Dan Allah nggak tahu siapa yang akan taat dan siapa yang akan bermaksiat dari larangan dan perintah tersebut. Fal amru unuf. Perkara itu adalah unuf. Apa unuf? Spontan. Ya, seketika. La yasbiquhu atau la yusbaq bil ilm wala bil kitabah. Tidak didahului dengan ilmunya Allah dan tidak didahului dengan tulisannya dari Allah Azza wa Jalla di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah. Kata mereka gitu. Ay musta'nafun lam yasbiq fi ilmillah wa taqdirih. Musta'naf, ya, seketika itu langsung terjadi gitu tanpa adanya takdir dan semisalnya. Enggak didahului, lam yusbaq. Nah, tidak didahului pada ilmunya Allah atau pada takdirnya Allah. Takdirnya maksudnya apa? Kitabah. Nah. Wa haula'i kafarahumul a'immah lakinnahum inqaradu. Mereka ini adalah orang-orang yang telah dikafirkan oleh para a'immah, akan tetapi mereka telah selesai masanya. Ya, kemarin di sini anak katakan fillah azakumullah jami'an bahwasanya al-amr unuf. Apa artinya unuf? Siapa pertama kali mengucapkan kemarin? Naam. Ma'bad al-Juhani. Di zaman siapa? Sahabah. Kemudian kemarin kita bawakan perkataan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang orang-orang Al-Qadariyah ini. Apa kata Imam Syafi'i? Nadhirul Qadariyah al-ilma. Coba silakan kalian debatkan orang-orang Qadariyah dalam masalah ilmu. Fa in aqarru bihi khusimu. Kalau mereka mengikrarkannya khusimu, maka ya mereka telah kalah, telah dikalahkan. Paham? Wa in ankaru, kalau umpamanya mereka mengingkarinya, kafaru, maka mereka telah kafir. Paham itu? Kata Imam Syafi'i, coba ya orang-orang Qadariyah debat dalam masalah ilmu. Ilmu ini maksudnya apa? Ilmunya Allah dalam masalah takdir, ya, segala perkara ini. Dan keyakinan mereka apa tadi? Allah nggak tahu perkara sebelum perkara itu terjadi. Coba debat dalam masa. Kalau mereka mengikrarkannya, menetapkannya Allah punya ilmu terhadap ini, ya udah mereka berarti kalah. Artinya mereka ya terkalahkan dengan hujah kita. Kemudian kalau mereka mengingkarinya, maka mereka kafir. Ya, bisa dikatakan kafaru atau kafiru. Nah, wa naqala al-ijma' al-qadhiyyat ala kufri man ankara ilmullah. Dan telah dinukilkan ijma' oleh qadhiyyat atas kafirnya orang yang mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala berikutnya, bab berikutnya belum ya? Walihada qala Syekh, oleh karena Syekh rahimahullah berkata, wa munkiruhu al-yaum qalil. Yang mengingkari masalah ini
Naam, di hari ini sangat sedikit. Di zaman siapa itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa baqiyatil firqatul lati tuqirru bil ilm. Dan tersisa dari kalangan Qadariyah adalah kelompok yang dia masih menetapkan ilmunya Allah. Walakin tanfi dukhul af'al al-ibadi fil qadar, akan tetapi ya kelompok tersebut menafikan masuknya perbuatan para hamba dalam takdirnya Allah. Wa taz'umu annaha makhluqatun lahum, dan mereka kelompok tersebut menyangka bahwasanya af'al, perbuatan-perbuatan hamba itu diciptakan oleh mereka sendiri, istiqlalan, ya, secara menyendiri. Lam yakhluq Allah, tidak ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yuridaha, dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diinginkan oleh mereka sendiri. Kama sayati bayanu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya pada derajat yang kedua. Nah, ini Qadariyah yang masih ada zaman sekarang. Qala ad-darajatu tsaniyah wa ma tatadamman. Baik. Qala syarih hafizahullah taala, hadza bayanun lil martabati tsalitsah wal martabatu rabi'ah. Ini adalah penjelasan, ya, bab ini. Nah, pasal ini adalah penjelasan tentang tingkatan iman kepada takdir yang ketiga, wa martabati rabi'ah, dan juga tingkatan yang keempat, min maratibil qadar, dari tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Asyara ila tsalitsah biqaulihi, ya, beliau mengisyaratkan dengan kepada yang ketiga dengan ucapannya fahiya masyiatullah anafidzah. Dia adalah kehendak Allah Azza wa Jalla nafidzah, yang mesti terjadi, pasti terjadi. Wa qudratuhu syamilah, dan kemampuannya Allah Azza wa Jalla di dalam mentakdirkan yang mencangkup. Wa nafidzah hiya al-madiyah allati la radda laha. Nafidzah itu adalah suatu perkara, ya, kejadian yang telah berlalu. La radda laha, yang tidak akan ada bisa membantahnya. Paham ya? Yang tidak ada bisa menolaknya. Wasyamila hiyal amah li kulli syai'in minal mawjudat wal ma'dumat. Adapun syamilah berarti umum. Ya, qudrah yang umum. Nah, mencangkup segala yang ada dan segala yang tidak ada. Ya, baik segala perkaranya mungkinat atau mustahilat. Nah, itu masuk di dalam qudrah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Afwan, salah terjemah, salah faedah. Tadi yang katakan apa? Wa hiya masyiatullah anafidzah wa qudratuhu syamilah, itu ya. Ini kan bicara tentang masyiah, kesanggupan Allah. Kesanggupan Allah di dalam menghendaki segala yang ada. Ya, keinginan Allah Azza wa Jalla di dalam menghendaki segala yang ada. Tapi dikatakan nafidzah tadi al-madiyah. Nah, allati la raddata laha aw la radda laha, ini udah. Wa syamila, ya, berarti ini kemampuan Allah di dalam mengadakan suatu perkara yang umum, apapun itu yang ada. Paham ya? Ya, perkara Allah Azza wa Jalla inginkan terjadi, maka terjadi. Ini syamilah ihyal amali kulli syai'in minal mawjudat. Mencangkup segala sesuatu dari perkara-perkara yang mawjudat, yang ada sekarang. Ya, perkara yang ada itu semua di atas kehendak Allah, kemampuan Allah. Wal ma'dumat, dan perkara-perkara yang tidak ada pun masuk. Tapi ma'dumat di sini itu minal mumkinat, bukan mustahilat. Itu maksudnya. Ya, ma'dumat itu masuknya minal mumkinat, bukan mustahilat. Karena kalau perkara mustahilat itu la tata'allaq bi qudratihi, tidak memiliki kaitannya sedikit pun dengan kesanggupan Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Ya. Bukan berarti Allah enggak sanggup, tapi perkara yang mustahil itu yang perkara yang enggak ada ikatannya, enggak ada kaitannya sedikit pun dengan pembahasan takdir. Jadi jangan dikatakan Allah mampu nggak menciptakan batu yang lebih besar daripada Allah sehingga Allah sendiri nggak mampu untuk mengangkatnya. Kita katakan apa? Ya, itu perkara yang mustahil. Yang mustahil itu, ya, perkara yang nggak akan bisa ada wujudnya. Ya,
Bukan berarti Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah mampu. Tapi perkara yang mustahil, yang nggak akan ada. Tidak akan apa? Ada. Nah. Barakallahu fikum. Namanya juga mustahil. Taib. Wa qawluhu wa huwal iman anna ma sya'allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Nah, derajat yang kedua ini atau yang ketiga, martabah yang ketiga ini adalah beriman. Wa ma'na al-iman bihadhihi al-martabah, makna beriman dengan derajat yang ketiga ini, i'tiqadu anna ma sya'allahu kana. Meyakini bahwasanya segala perkara yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, kana, wujida, pasti terjadi. Paham kan? Ya, tadi kita katakan, segala perkara yang Allah Azza wa Jalla telah kehendaki, itu mesti terjadi. La raddalaha, tidak akan ada yang bisa apa? Menolaknya. Enggak akan ada yang bisa untuk menghalanginya Allah Azza wa Jalla di dalam mentakdirkan segala sesuatu. Wa man lam yasha' lam yakun ay lam yujad. Segala perkara yang Allah tidak kehendaki yang tidak akan ada. Paham ya? Kita berkeyakinan bahwasanya segala perkara yang Allah Azza wa Jalla tidak kehendaki, maka dia tidak akan ada. Nah. Wa annahu ma fis samawati min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillah. Dan juga berkeyakinan bahwasanya segala perkara apapun itu yang ada di langit-langit, dari pergerakan atau dari diamnya, illa bimasyiatillah, melainkan apa? Itu terjadinya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ay la yahsulu syai'un min dalik illa wa qad sya'ahu Allah taala. Tidaklah terhasilkan sedikit dari perkara dunia ini dimanapun itu, melainkan sungguh Allah Azza wa Jalla telah hendakinya. Paham ya? Jadi enggak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid wuqu'uhu atau wuqu'ahu kaunan wa qadaran. Tidak akan ada di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala atau pada kerajaannya ma la yuridu wuqu'ahu kaunan wa qadaran, ya. Perkara yang tidak Allah inginkan terjadinya, baik secara kauni atau secara qadari. Nah, artinya apa? Ya segala perkara yang ada pasti apa? Semua atas kehendak Allah. Baik takdir yang sifatnya kauniyah, atau yang sifatnya apa? Syar'iyah. Pasti itu berkaitan dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu untuk segala sesuatu. Minal mawjudat wal ma'dumat, ya dari perkara-perkara yang ada dan perkara-perkara yang belum ada, Allah mampu untuk mengadakannya. Ay lidukhuliha tahta umumi kulli syai', karena masuknya hal tersebut, ya, mawjudat dan mungkinat tersebut di bawah umumnya perkataan kulli syai'in, ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, ala kulli syai'in qadir, ya semuanya. Fallahu qad akhbara fi ayatin katsira, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengabarkan di dalam ayat-ayat yang banyak, annahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sanggup untuk melakukan segala yang ada, segalanya. Wa qawlu fama min makhluqin fil ardi wala fis sama illa Allahu khaliquhu subhanahu. Naam, tidak ada makhluk di dunia ini wala fis sama, dan di langit ini, melainkan Allah Azza wa Jalla lah yang menciptakannya satu-satunya. Allahu khaliqu kulli syai'. Naam. Hadza fi isyarah ila martabati rabi'ah. Di dalam ini terdapat isyarat kepada kedudukan yang berapa? 4. Wa hiya martabatul khalqi wal ijad, yaitu adalah tingkatan adanya al-khalq wal ijad, penciptaan dan pengadaan. Fa kullu ma siwallahu fa huwa makhluq. Ya, sesungguhnya setiap selain daripada Allah dia adalah makhluk.
Wa kullul af'al khairuha wa syarruha shadiratun an khalqihi wa ihdatsihi laha. Setiap perbuatan yang baik ataupun yang buruk itu munculnya dari penciptaan Allah dan pengadaan daripada Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa ghairuh wala rabba siwa. Tidak ada khalik satu-satunya selain daripada Allah dan enggak ada Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas insyaallah ya. Ini untuk menyadarkan kepada kita bahwasanya ini rububiyah loh. Ini rububiyah harus diimani. Ya. Nah, di antara beriman kepada rububiyah, beriman kepada Khalik dan Khalaq serta penciptaannya. Allah yang Maha Mencipta dan kita semuanya diciptakan termasuk perbuatan apa? Kita. Nah. Falamma faragha Syekh rahimahullah min dzikril maratibil qadar. Ketika Syekh rahimahullah taala telah selesai menyebutkan tingkatan-tingkatan takdir, beriman kepada takdir, nabbaha ala masail tata'allaq bihadzal mawdu'. Syekh di sini memberikan peringatan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, annahu la tu'arid bainal qadar wasyara' atau la ta'arud. Bahwasanya tidak ada yang namanya ta'arud. Apa ta'arud? Pertentangan atau kontradiksi antara qadar dan syara'. Serta qadar apa? Takdir, kauniyah. Syara' maksudnya syar'iyah. Ya, enggak ada yang namanya pertentangan, kontradiksi sedikit pun antara takdir yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan dan antara syariat yang Allah perintahkan. Kan Allah memerintahkan untuk sholat apa segala macam, tapi kan itu kan ditakdirkan sama Allah. Ya salam, sama aja, percuma kita. Itu kan nggak ada pertentangan sama sekali. Ya, nanti insya Allah akan dijelaskan juga ya dalam kitab Tadmuriyah dan semisal. Ya, takrib juga dijelaskan. Al-mas'alatu tsaniyah la ta'arudu baina taqdirillah wa wuqu'al ma'asi wa bughdhihi la. Enggak ada juga yang namanya kontradiksi sama sekali antara takdirnya Allah, adanya maksiat, ya Allah takdirkan adanya maksiat ini, terjadinya orang-orang berbuat maksiat, dan antara marahnya Allah, bencinya Allah kepada maksiat tersebut. Kenapa? Ya karena yang melakukan maksiat apa? Atas kehendak juga sendiri, ya enggak? Karena yang melakukan maksiat itu bukan cuma kehendak siapa? Allah. Ini kok ada gituan sih di sana? Emang sengaja? Itu jatuh loh, hati-hati. Hah? Sengaja? Hah? Hah? Terserah, nggak usah sih, setelah itu. Yang penting kan nggak jatuh. Kalau digeser-geser jatuh itu. Masalah tsalitsah, la ta'arud baina taqdirillah li af'alil ibad wa kaunihim yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Enggak ada kontradiksi antara takdirnya Allah Azza wa Jalla, Allah mentakdirkan perbuatan para hambanya, dan bahwasanya mereka ini melakukan perbuatan tersebut dengan pilihan mereka sendiri. Paham antum? Enggak ada kontradiksi, Allah mentakdirkan perbuatan kita dan kita melakukan perbuatan tersebut di atas pilihan kita. Kenapa? Ya karena apa? Ya karena memang nyatanya kita punya pilihan. Karena takdir itu ada yang memang dia ikhtiari sama ittirari. Kalau kita perhatikan, untuk menunjukkan bahwasanya ya kita punya kehendak. Walaupun kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Dul? Oh enggak. Oh enggak? Enggak mau kan? Itu kan ikhtiar. Baik. Qala la ta'arud bainal qadar wasyara' wala baina taqdirihi lil ma'asi wa bughdhihi laha. Enggak ada kontradiksi sedikit pun antara qadar dan syara'. Dan tidak ada juga kontradiksi antara takdir Allah terhadap maksiat dan murkaannya Allah atau bencinya Allah terhadap maksiat tersebut.
Wa ma'a dzalik faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusuli wa nahahum an ma'siyatihi. Dan bersamaan itu, bersamaan martabah takdir yang 4 maksud ikhwan. Ya. Bersamaan maratibul qadar yang 4 sudah ditakdirkan semuanya, ya. Bersamaan itu tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk taat kepadanya dan taat kepada para rasul. Dan ini kan bertentangan? Enggak, justru itulah ya Allah merintahkan itu menunjukkan suatu perkara enggak bertentangan, karena tidak Allah memerintahkan sesuatu perkara melainkan yang diperintahkan tersebut itu masih di bawah kesanggupan hambanya. Berarti Allah menetapkan kesanggupan buat hamba untuk melakukan, untuk memilih. Ya, kita memang punya kehendak, kita tetapkan itu. Kita punya kehendak, kita punya masyiah. Tapi di bawah semuanya itu di bawah kehendak dan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Qala syari rahimahullah au hafizahullah taala wa ra'ah. Lamma qarara Syekh rahimahullah al-qadar bi maratibil arba'. Setelah Syekh menetapkan al-qadar, takdir bi maratibihil arba' dengan tingkatan-tingkatannya yang 4. Al-ilmi wal kitabati wal masyiati wal iradati wal khalqi wal ijad. Katanya ada 4, kok banyak ini? Dul? Ya, Dul. Rul? Zongki, gimana Zongki? Katanya ada 4. Itu banyak itu, lebih dari 4. Gimana, Den? Kholq sama ijad itu masuk ke kitabah kayaknya. Kholq sama ijad masuk ke kitabah. Oke. Ya. Oke. Berarti ilm, kitabah, masyiah, iradah gitu ya. Baik. Ntar. Lah, nggak bisa ntar, cepet. Apa antum, Deni? Terus? Apa tuh, ngomong apa? Baik, ahsan. Al-masyiah dan iradah sama. Wal khalaq dan ijad sama, satu kesatuan. Jadi tetap 4, gitu ya. Iradah di sini maksudnya iradah apa, Jack? Jack? Ngomong baik, kayak burung owl. Iradah qadar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Iradah kan ada 2. Ini di sini kan wal masyiah wal iradah. Ini iradah apa? Orang nengok sini. Kauniyah syariah kok digabung dulu, ngawur. Kauniyah syariah beda. Taib. Wa annahuma min syai'in yahdus illa waqad alimahu Allah wa katabahu wa sya'ahu wa aradahu wa awjadah. Tidaklah suatu perkara ini ada, muncul sedikit pun dari apapun itu, melainkan sungguh Allah telah mengetahuinya, menulisnya, menghendakinya, menginginkannya, mengadakannya, menciptakannya, dan lain-lain. Wa bayyana huna annahu la ta'arudu baina dzalika wa baina kaunihi amara al-ibada bi ta'atihi. Dan di sini Syekh menjelaskan bahwasanya tidak ada pertentangan sedikit pun antara hal tersebut dan antara statusnya Allah memerintahkan para hambanya dengan taat kepadanya. Wa nahahum an ma'siyati. Dan Allah memerintahkan melarang hambanya untuk bermaksiat. Itu enggak ada pertentangannya. Tapi kan udah ditakdirkan, udah ditulis semuanya. Tapi kan udah Allah Azza wa Jalla gariskan ya, enggak ada pertentangan. Tidak ada apa? Tidak ada pertentangan sedikit pun. Karena kita nggak tahu, makanya nanti akan ada pembahasan nggak boleh kita berhujjah dengan
takdir untuk melakukan maksiat. Apalagi wanaha wala baina takdirihi wa wuqu'al ma'siyati wa bughdihi laha. Dan juga enggak ada pertentangan sedikit pun antara takdirnya Allah kepada segala perkara. Salah. Antara takdirnya Allah Azza wa Jalla untuk terjadinya maksiat dan antara murkanya Allah, bencinya Allah kepada maksiat tersebut. Apakah ketika Allah benci kepada maksiat, Allah enggak benci orangnya? Udzur. Benci enggak? Benci. Fitrah manusia pasti langsung mengatakan benci. Tahu nggak ente minum khamar maksiat nggak maksiat? Orang minum khamar dibenci nggak orangnya? Apa maksiat apa khamarnya dong dibenci? Ya orangnya juga lah. Betul nggak? Iya pasti jawab kayak gitu. Karena akidah ini di atas fitrah hanya Allah Subhanahu wa taala. Di atas fitrah yang telah Allah Azza wa Jalla gariskan. Nggak ada namanya ajaran memisahkan antara fiil dan fa'il. Paham ya? Paham. Faqaw wa ma'a dzalika wa ma'a kaunihi subhanahu walladzi 'alima al-asya' wa qaddaraha wa kataba wa aradaha wa awjadaha. Ya maksudnya bersamaan itu Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengetahui segala perkara, yang mentakdirkannya, menulisnya, menginginkannya terjadi, mengadakannya. Faqad amara al-ibada bi ta'atihi. Allah tetap memerintahkan hambanya untuk taat kepadanya. Nah, disinilah perintah inilah kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Ya perintah ini sesuai bagaimana nanti takdir yang telah Allah Azza wa Jalla gariskan. Tapi kan kita untuk mengerjakan perintah ini kita masih memiliki masyiah. Itulah letaknya di situ ntar. Ya. Orang kalau nggak bisa membedakan mana iradah syariah, iradah kauniyah, itu nanti di situ sesat. Ya, di situ akan mendapat apa? Sesat. Lo ngapain kita berbuat orang udah ditakdirkan semuanya? Orang udah rapi nih, udah ditakdirkan, percuma. Udah terpaksa kita melakukan itu. Jadi qadariyah, jadi jabariyah. Jadi apa? Jabariyah. Kemudian yang satunya apa? Qadariyah. Ya, orang ini banyak orang-orang yang dia bebas aja melakukan sunnah kemari, nggak ada ini segala macam. Ya, nggak ada nih takdir dari Allah, nggak ada kehendak Allah dan semisalnya. Na'udzubillah. Ini orang-orang apa? Qadariyah. Ini makanya dalam masalah masyiah iradah ini harus kita paham. Taat kepada Rasulnya dan melarang mereka untuk maksiat. Kama dalat ala dzalika adillatun katsiratun min kitab wa sunnah. Sebagaimana tersebut ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah, amara fiha bit-tha'ah wa naha 'anil ma'siyah. Dalam Al-Quran Sunnah, di dalam terdapat perintah untuk taat dan larangan untuk bermaksiat. Naam. Wala ta'arada baina fi dzalika baina syar'ihi wa qadari. Dan hal tersebut dan tidak ada kontradiksi sedikit pun pada hal tersebut antara syariat Allah dan antara takdirnya Allah. Ini iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, enggak ada yang namanya apa? Pertentangan sedikit pun. Allah memerintahkan. Nah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan dan memberikan kepada kita untuk masyiah, yang memberikan kepada kita iradah, maksudnya memberikan kepada kita qudrah, ikhtiar, pilihan dan segala macam semisalnya, itu kita memilih mau taat atau tidak taat. Walaupun nanti ya ujung-ujungnya pilihan kita juga itu udah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Lauhil Mahfuz. Ya mungkin Allah alam di Lauhil Mahfuz kita punya dua jalan gitu kan. Tergantung bagaimana kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Allah. Kita nggak tahu ke depannya. Ya, kita nggak tahu bagaimana ke depannya atau kita ternyata naudzubillah dan semisal. Ya. Intinya kita banyak-banyak berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramal setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan apa yang dia memang telah diciptakan untuknya. Kama yadhunnuhu ba'dul dullal alladziina yu'ariduna baina syara' wal qadar. Sebagaimana yang dipersangka oleh sebagian orang-orang sesat, yang orang-orang tersesat tersebut ya mengatakan, menyangka
orang-orang tersebut yu'arid, menentang-nentangkan, mempertentangkan antara asyara dan qadar. Yaqulu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala fi risalah Tadmuriyah. Dul, paham Dul? Tidur. Oh enggak. Kata Syekhul Islam dalam risalah Tadmuriyah, kata beliau, wa ahlud dhullal al-khaiduna fil qadar, orang-orang sesat yang mereka terlalu berdalam-dalam masalah takdir, inqasamu ila thalathi firaqin, mereka terpecah menjadi 3 sekte. Nah, inilah ya kawan, di sini pentingnya untuk kita tidak berdalam-dalam dalam perkara takdir. Khalas. Ya memang kita punya iradah, punya apa segala macam. Kalau kita pikir ujung-ujungnya apa? Ya semua udah digariskan sama Allah. Syakinya kita atau saidnya kita. Tapi kan masalahnya nggak tahu, udah kita serahkan kepada Allah aja. Kalau gitu lama-lama pusing. Ntar jadi Qadariyah atau nggak jadi Jabariyah. Itu aja ntar ujung-ujungnya. Apa namanya? Iya, prakteknya teorinya udah bagus, Masya Allah kan. Ini semua udah takdir Allah, tapi kita juga punya kehendak, punya iroda, kita punya khiyar segala macam. Ujung-ujungnya apa? Tapi kan ujung-ujungnya kan itu kan semua nggak keluar dari kehendak Allah, dari kitabahnya Allah. Ya udahlah, sama aja ini mah berarti. Bagaimana itu orang yang kayak gitu? Hah? Sini kamu, coba mana jarinya sini. Saya punya silet nih. Sini saya silet pelan-pelan. Mau nggak kamu? Mau nggak deh? Nggak bakal mau. Barakallahu fiik. Emang agak repot ya kalau masalah takdir nih kalau dipikirin. Jangan dipikirin, stres. Ya kan? Ntar anak nggak mau kabar jawaban ternyata jadi Qadariyah. Alhamdulillah. Taib al-firqatul ula, kelompok pertama, Majusiyah, Musyrikiyah, wa Iblisiyah. Nah, ini orang-orang kufar semua nih ya. Al-Majusiyah alladzina kadzdzabu biqadarillah, yang mereka mendustakan takdirnya Allah. Yang mereka mendustakan apa? Takdir dari Allah Azza wa Jalla. Dia enggak percaya Allah mentakdirkan. Saya yang mentakdirkan sendiri gitu. Dia nggak percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Loh, saya menciptakan per saya sendiri. Lihat nih saya. Nah, saya bisa ini, bebas aja. Kiri kanan HP saya anuin. Ini saya yang ciptakan. Kok Allah yang ciptakan? Katanya gitu. Ini adalah ya orang-orang yang sesat. Wa in amanu bi amrihi wa nahi. Walaupun mereka beriman dengan perintah dan larangan. Nah, mereka beriman dengan perintah Allah, larangan Allah. Tapi mereka mengatakan ini saya mengerjakan sendiri, saya yang menulis sendiri, saya yang mengerjakan ini dan segala macam. Ini orang-orang apa? Al-Majusiyah. Atau firqahnya yang terkenal di firqah Islam apa? Apa Jack? Qadariyah. Ahsan. Orang-orang Al-Qadariyah. Taib. Fagulatuhum angkarul ilma wal kitab. Nah, dedengkotnya mereka mengingkari ilmu dan kitabah, ilmu Allah Azza wa Jalla terhadap takdir ini dan penulisannya terhadap perkara-perkara takdir yang terjadi. Walaupun yang sekarang ini udah nggak ada. Makanya dikatakan Syekh di sini apa? Ini ya Syekhul Islam yang berkata kan ya. Dalam Tadmuriyah beliau. Kemudian wa muqtasiduhum, orang-orang yang pertengahan dari mereka yang mendinglah angkaru umuman masyiatihi wa khalqihi wa qudratihi. Mengingkari keumuman masyiah Allah, penciptaan Allah dan kudrahnya Allah terhadap masalah yang terjadi di dunia ini. Wa haulahumul mu'tazilah wa man wafaq. Mereka adalah mu'tazilah dan orang yang sepakat dengan mereka. Ya Qadariyah. Mu'tazilah dalam masalah ini apa? Dalam masalah takdir adalah Qadariyah. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang terlalu gulu di dalam menetapkan al-masyiah,
ya, dan khalaq kepada diri mereka sendiri. Sebagian mereka mengatakan, "Na'am, kita meyakini bahwasanya Allah menciptakan perbuatan, tapi perbuatan baik. Perbuatan baik itu yang ciptakan Allah, tapi perbuatan buruk yang ciptakan apa? Kita, manusia." Itu kata mereka. Ini adalah al-majusiyah. Firqah al-majusiyah. Na'udzubillah. Barakallahu fiikum. Wal firqah tsaniyah, kelompok yang kedua, al-musyrikiyah, orang-orang musyrik. Alladzina aqarru bil qada wal qadar, yang mereka menetapkan qada dan qadar. Wa angkarul amra wa nahya, tapi mereka mengingkari perintah dan larangan. Ya, buat apa Allah perintahkan, Allah larang? Orang udah Allah gariskan itu semuanya. Ngapain kita mengerjakan? Orang itu semuanya udah digariskan sama Allah Azza wa Jalla. Orang itu semua ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Kita nggak sanggup untuk menghindar dari itu. Ya, udah Allah tulis dan segala macam semisal. Ini adalah orang-orang al-musyriki. Kalau firqahnya biasanya apa namanya? Al-Jabariyah. Qala ta'ala, Allah berfirman, makanya Jabariyah ini adalah orang-orang yang keyakinan dalam masalah takdir itu seperti orang-orang musyrik. Apa kata Allah tentang orang-orang musyrik? Sayaqulu alladziina asyraku law sya'allah ma asyrakna. Ya, sungguh orang-orang yang berbuat syirik, mereka akan berkata, seandainya Allah tidak menghendaki, atau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk kita tidak syirik, maka kita tidak akan apa? Syirik. Artinya apa? Karena Allah Azza wa Jalla menghendaki kita syirik, jadi kita berbuat syirik dan kita jadi musyrik. Menyalahi siapa ini? Menyalahi Allah. Orang Allah Azza wa Jalla yang takdirkan. Buat apa? Ya. Itu Allah yang takdirkan kita berbuat syirik. Kita kan dipaksa. Gitu kata mereka. Jabr. Wala aba'una, dan juga tidak akan berbuat syirik bapak-bapak kami. Wala haramna min syai', dan kita tidak akan mengharamkan dari sedikit pun dari perkara. Faman yahtaja ala ta'tilil amri wa nahyi fa haula'i min haula. Fa huwa min haula. Maka siapa yang berhujjah untuk menolak amr dan nahi dengan hujjah ini, maka dia termasuk bagian dari orang-orang musyrikiyah. Ya kan gitu kan, orang-orang Jabariyah, ngapain kita beramal? Orang udah digariskan sama Allah, ya enggak? Ini yang sering, udah digariskan sama Allah. Wa hadza qad kathara fihim wa hadza qad kathara fi man yad'il haqiqah minal mutasawwifah. Dan ini sangat banyak sekali kita dapatkan pada orang-orang yang mengklaim maqam hakikat dari kalangan orang-orang sufi. Oh, saya udah hakikat loh, gitu. Udah hakikat ini gitu. Hakikat itu udah sangat paham betul terhadap Allah, khalas. Na'udzubillah. Kemudian al-firqatu tsalitsah huwa ahumul iblisiyah. Iblis. Alladzina aqarra bil amrayn, yang mereka mengikrarkan dua perkara. Mereka mengikrarkan kauniyah dan mengikrarkan apa? Syar'iyah. Paham? Kalau yang pertama kan mengikrarkan syar'iyah, sahulala. Tapi apa? Kauniyahnya, artinya iradah kauniyahnya mereka enggak ikrarkan. Karena kauniyahnya punya mereka. Iradah kauniyah ini kan pasti terjadi gitu kan? Allah enggak, kalau mereka enggak, saya yang menciptakan iradah kauniyah. Saya yang punya takdir sendiri, saya yang punya iradah sendiri. Itu mengikrarkan yang pertama. Yang kedua, mengikrarkan apa? Syar'iyah. Tapi mengingkari yang kedua, Jabariyah. Mengikrarkan kauniyah. Allah yang Azza wa Jalla yang menciptakan semua segala macam, mengatur, menghendaki ini. Tapi mereka mengikrarkan apa? Syar'iyah. Ini yang terakhir, iblisiyah menetapkan dua perkara itu. Syar'iyah dan qadariyah. Lakin ja'alu hadza tanaqudan minar Rabbi subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka jadikan hal tersebut adalah kontradiksi yang muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah.
Wa ta'anu fi hikmatihi wa adli. Mereka mencela hikmahnya Allah dan adilnya Allah. Kama yudhkaru dzalika an iblis muqaddamihi. Sebagaimana hal tersebut, telah disebutkan hal tersebut, ta'annya tersebut dari iblis muqaddamihim, ketua mereka yang mendahului mereka. Kama naqalahu ahlul maqalat wa nuqila an ahlul kitab. Sebagaimana yang dinukilkan oleh orang-orang yang suka menukilkan maqalat, dan juga hal tersebut dinukilkan dari ahlul kitab. Ini orang-orang kafir, Yahud dan semisal. Wal maqsudu anna hadza mimma taqawalahu ahlud dhalal atau ahlud dhalal. Maksudnya apa? Bahwasanya hal tersebut ini di antara perkara-perkara yang biasa dikatakan oleh orang-orang sesat. Wa amma ahlul huda wal falah. Adapun orang-orang yang memiliki petunjuk dan falah, kemenangan, fayu'minuna bihadza wa hadza. Mereka beriman dengan ini dan itu. Apa maksudnya? Beriman dengan iradah syar'iyyah, dengan qadar dan dengan syara'. Beriman dengan iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Wa yu'minuna bi anna Allah khaliqu kulli syai'in wa rabbuhu maliku. Mereka beriman bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, Allah yang mentarbiyahnya, ya Allah dan Rabbnya. Allah menciptakannya, Allah merajainya. Wa ma sya'kana, perkara yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa man lam yasha' ya lam yakun. Perkara yang Allah azza wa jalla tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah azza wa jalla atas segala sesuatu sangat mampu. Wa ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah azza wa jalla ilmunya melingkupi segala sesuatu. Wa kullu syai'in ahsahu fi imamin mubin, semuanya udah di ahsahu. Apa ahsahu? Diperhitungkan, ya, ditulis rapih di dalam imam mubin. Apa imam mubin? Di mana imam mubin ini? Lauhil mahfuz. Nah, al-imamul mubin adalah fil lauhil mahfuz. Nah, dan kaidahnya ikhwan, Allah azza wa jalla la yus'alu amma yaf'alu wa hum la yus'alu amma apa? Yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa, kenapa, apa yang Allah lakukan, kenapa dilakukan. Tapi kita lah yang ditanya, mereka lah yang ditanya kenapa lakukan ini dan itu. Intaha kalamuhu, selesai ya. Lanjut. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang bertakwa, orang muhsin dan orang muqsit, adil. Ay la yuhibbu man ittasafa bi sifatil hamidah. Allah cinta kepada orang yang bersifat, yang memiliki sifat atau disifati dengan sifat-sifat yang terpuji. At-taqwa wal ihsan wal qisat, seperti takwa, ihsan dan qista. Apa qisat? Adil. Allah suka. Di sini menunjukkan ketika Allah azza wa jalla menyukainya, dan itulah ya perkara yang sangat kuat bahwasanya itu adalah perbuatan makhluk juga dengan iradahnya. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Allah azza wa jalla ridha terhadap orang-orang beriman dan beramal saleh. Kama akhbara bidzalika fi ayatin katsir, sebagaimana Allah azza wa jalla kabarkan dalam ayat yang sangat banyak. Lima tasawuf bihi minal iman wal amal saleh, ya. Dengan apa-apa yang mereka bersifat, ya, yang disifati na'am dengan iman dan amal saleh. Ya. Apa namanya? Di dalam ayat sangat banyak gitu ya. Man amina sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyahu hayatan thayyibah, gitu kan. Ila akhir banyak. Pujian-pujian apa? Allah Subhanahu wa taala, kemudian janji-janji Allah azza wa jalla bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa la yuhibbul kafirin wa la yarda an qawlil anil qaumil fasikin. Ay Allah la yarda amman tasafa bisifati lati yubghiduha. Allah enggak ridho dengan orang yang disifati, memiliki sifat dengan sifat-sifat yang membuat Allah murka. Kal kufri wal fusuq wa sa'iri sifati dzamimah, seperti kufur, fasik, dan seluruh sifat-sifat yang jelek. Wala ya'muru bil fahsya. Allah enggak merintahkan perbuatan keji. Ay wahya ma tanaha qabhuhu min aqwal wal af'al. Fahsya ini adalah perkara yang puncak
ya perkara yang tanaha qabhuhu, yang sangat puncak kejelekannya. Ya kejelekannya udah puncak dari perkara-perkara perbuatan atau perkataan, atau dari perkataan atau perbuatan. Itu namanya fahish. Wa la yarda li ibadihi al-kufr wa la yuhibbul fasad. Allah enggak ridha kepada hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan kufur, dan Allah Azza wa Jalla enggak suka kerusakan. Liqabhihi, karena keduanya adalah perkara yang jelek. Walima fihi minal madarrah 'alal ibadi wal bilad. Karena keduanya, di dalam keduanya terdapat mudarat kepada hamba dan suatu tempat atau negeri. Wa yuridu Syekh rahimahullah bihadzal kalam aradda 'ala man za'ama anna al-iradah wal mahabbah bainahuma talazum. Syekh di sini ingin membantah orang yang mengklaim bahwasanya iradah dan mahabbah adalah suatu perkara yang harus saling terikat satu sama lain. Fa idza aradallahu syai'an faqad ahabbah. Maksudnya ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan suatu perkara, maka Allah Azza wa Jalla juga mencintai perkara tersebut. Enggak juga. Ya tidak. Enggak juga demikian. Bila syaa syai'an faqad ahabbah. Wa hadha qaulun batil, ini adalah ucapan yang batil. Wal qaulul haq, ucapan yang hak adalah annahu la talazum bainal iradah wal mahabbah. Tidak ada yang namanya kelaziman, enggak ada yang namanya ya keharusan untuk bersatu antara iradah dan mahabbah. Aw bainal masyiah wal mahabbah, atau antara masyiah dan mahabbah. Anil iradah al masyiah wal masyiah al kauniyah. Maksudnya adalah iradah dan masyiah kauniyah. Artinya apa? Ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan, menghendaki suatu perkara terjadi di muka bumi ini, apakah pasti Allah cintai? Enggak juga. Ya. Itu tidak akan bersatu, artinya enggak ada talazum antara mahabbah dan iradah. Terkadang Allah Azza wa Jalla mencintai apa? Apa namanya? Menghendaki suatu perkara yang kufur, dan Allah enggak cinta. Nah, faqad yasha Allah ma la yuhibbu, ya karena Allah terkadang Allah menghendaki suatu perkara yang Allah enggak cintai. Wa qad yuhibbu ma la yasha wujuda, dan Allah Azza wa Jalla terkadang mencintai suatu perkara yang Allah tidak kehendaki adanya. Seperti contohnya, yang pertama, masyiatu wujudi iblis wa junudi. Suka enggak Allah adanya iblis? Enggak. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla adakan ini padahal Allah enggak cinta? Ada hikmah di situ nanti. Ya Allah menghendaki adanya iblis, bala tentara, supaya apa? Adanya hikmah nanti di situ. Hikmah yang sangat besar. Wa masyiatuhul amah lima fil kauni ma'budhihi li ba'dhi. Dan masyiah yang umum, Allah kehendaki hal tersebut. Apapun semuanya terjadi pasti ke atas kehendak Allah. Ya. Lima fil kaun, pada perkara ini di muka bumi ini. Di mana dulu? Di mana? Di mimpi. Oh. Ma'budhihi li ba'dhi, bersamaan itu Allah benci terhadap sebagiannya. Misalnya contoh kedua adalah mahabbatuhu li imanil kuffar. Cintanya Allah Azza wa Jalla terhadap imannya orang-orang kafir. Tapi orang kafir beriman enggak? Ini namanya iradah syar'iyyah. Iradah apa? Syar'iyyah. Iradah yang berkaitan dengan syariat. Dan berkaitan dengan syariat itu ya nanti kaitannya erat dengan mahabbah dan ridha. Allah cinta, Allah ridha, tapi belum tentu terjadi perkaranya. Nah, wa ta'atul kuffar, Allah cinta taatnya orang-orang kafir. Walam yasha wujuda dzalika minhum, tapi Allah enggak kehendaki adanya hal tersebut dari mereka. Walau syaa la wujida, kalau ada Allah kehendaki maka akan ada, muncul. Allah Azza wa Jalla kehendaki pasti akan dapat. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya, kita masih di dalam bab takdir lagi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.